Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan harinya menyenangkan. Kali ini saya juga akan menceritakan kembali kisah-kisah dari teman-teman saya atau dari subscriber saya. Nantikan ya setelah pesan-pesan berikut. Nah, teman-teman, cerita kita mulai ya. Cerita kita mulai dari salah satu sepupu saya yang berkuliah di salah satu universitas swasta di tahun 2010. Seperti biasa, mahasiswa baru harus pergi untuk mengikuti ospek. Dan tugas ospek tersebut mereka ditugaskan untuk camping di salah satu hutan di Jawa Barat. Teman-teman, tugas ospek ini mereka harus pergi camping ke salah satu hutan seperti yang saya sebutkan tadi. Sepupu saya, sebut saja namanya Rehan, kebagian di salah satu kelompok. Dan mereka berangkat dari kampus sekitar jam 10 pagi ke arah hutan yang kebetulan letak hutan tersebut dekat dengan perkebunan teh. Sesampainya di hutan, seperti biasa acara ospek, mereka harus mengikuti acara rutin seperti upacara, pembukaan, ya acara basa-basi lah ya teman-teman. Dan jam 3 mereka sudah mulai harus memasang tenda. Karena itu awal musim hujan, tentu saja tidak banyak rumput di bagian bawah hutan ya. Nah, ketika mereka pasang tenda, turun hujan, akhirnya air menggenangi dasar tenda sehingga mereka tidak bisa gunakan untuk istirahat di tenda tersebut. Karena sudah hujan, angin kencang, akhirnya kelompok mereka memutuskan untuk mencari tempat lain sehingga mereka bisa memasang tenda dan tenda tersebut bisa digunakan dengan baik dan bisa ditempati dengan nyaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat lain yang ada di sekitar hutan dan perkebunan teh. Oleh salah satu mentor, direkomendasikan mereka untuk menempati villa di dekat hutan kebun teh. Dan sesampainya di villa tersebut cukup besar ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat denahnya, dan kosong. Sesampainya di villa, mereka dijumpai oleh salah satu orang tua dan menyapa mereka dan mengatakan mereka kehujanan ya dan mau nginap di villa. Boleh-boleh saja asalkan tidak mengotori tempat villa maksud saya, dan juga tidak membuat keributan. Orang tua tadi ya bisa dibilang kakek-kakek ya teman-teman ya, tinggalnya tepat di sebelah villa tersebut. Tanpa basa-basi, Rehan dan teman-temannya langsung masuk ke dalam villa karena sudah capek ya muter-muter cari tempat dan hujan pula. Ketika sampai di dalam, teman-temannya langsung duduk di lantai villa tanpa lagi melihat lantainya kotor atau bersih. Tapi Rehan dan salah satu temannya, sebut saja namanya Budi, merasa keheranan. Tempat tersebut kan kotor dan jorok, kenapa teman-temannya bisa dengan santai duduk di lantai villa tanpa merasa risih dengan kekotoran lantai villa tersebut. Setelah merasa keheranan, akhirnya Rehan dan Budi berinisiatif menggelar tikar, memasang tikar yang memang dibawa untuk alat-alat camping. Pada saat mereka mau memasang tikar, teman-teman mereka protes, ngapain sih pasang tikar, orang tempatnya bersih juga, udah duduk aja di sini, nggak usah ribet-ribet, nggak usah repot-repot. Tapi Rehan dan Budi nggak menggubris, tetap memasang tikar tersebut, diikuti oleh 2 rekan wanita mereka yang juga memasang tikar di sana. Nah, ketika sampai di sana mereka juga bersih-bersih ya, ada yang ke kamar mandi, buang air kecil, ada juga yang mandi sekalian ya. Dan karena memang villanya gelap ya, namanya juga villa tua dan kosong ya, mereka akhirnya hanya mengandalkan sinar dari handphone untuk menerangi ruangan tersebut. Walaupun mereka sebenarnya membawa lampu untuk camping, tapi pada saat mereka berkegiatan mandi dan segala macam, mereka belum memasang lampu. Teman-teman, sekitar jam 6:30 malam atau sekitar maghrib lah ya, Rehan melihat 2 teman wanitanya, 2 teman rekan wanitanya nggak bersuara, duduk diam saja
seperti sedang memikirkan sesuatu. Sementara Rehan juga melihat teman-temannya yang lain tidur-tiduran di lantai yang kotor tersebut sambil ngobrol, dan ada bahkan yang membuka makanan kecil, keripik ditumpahkan di lantai yang kotor karena mereka melihat lantainya bersih, ya. Kemudian Rehan bertanya ke dua rekan wanitanya itu, kenapa diam saja, ada apa? Kedua teman wanita Rehan tidak menjawab, tapi mereka hanya menyampaikan bahwa nggak ada apa-apa gitu kan ya. Tapi setelah dipancing bahwa ini tempat kotor ya, kok bisa mereka santai dan tiduran di lantai, barulah salah satu dari kedua rekan wanita itu menjawab bahwa dia heran, kok salah satu temannya itu pembersih tapi kok bisa ya makan keripik atau cemilan yang dituangkan di lantai tersebut dengan santai, padahal sudah jelas-jelas bahwa lantai villa kotor, teman-teman. Sekitar pukul 8:30 malam, ayah Rehan SMS ke Rehan menanyakan bagaimana kondisi dan keadaan Rehan di area camping. Apakah di sana hujan dan bagaimana keadaan tendanya, basah atau enggak? Dijawab oleh Rehan bahwa saat itu Rehan sudah pindah, tidak di area camping lagi, tetapi sudah pindah ke salah satu rumah atau villa yang paling dekat dengan area camping. Ayah Rehan bertanya, kok bisa kalian masuk ke villa tersebut? Bagaimana caranya? Menurut Rehan, salah satu mentor menyebutkan bahwa pemilik rumah itu atau villa itu adalah kenalan orang tua si mentor. Dan kemudian Rehan menjelaskan keadaan dan kondisi villa atau rumah tersebut. Dan Rehan juga menceritakan bahwa pada saat sampai ke villa tersebut, mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek tua atau orang tua. Kagetlah ayah Rehan, karena menurut ayah Rehan, orang tua tersebut atau kakek-kakek tersebut yang diceritakan ciri-cirinya oleh Rehan sudah meninggal, teman-teman. Setelah SMS terakhir ayah Rehan tidak bisa menghubungi Rehan lagi atau meng-SMS Rehan lagi karena HP Rehan lowbat, mati, teman-teman. Setelah menerima SMS dari ayahnya, Rehan merasa khawatir dan ketakutan. Apalagi kondisi saat itu sepi sekali karena sebagian besar teman-temannya sudah tidur. Di saat yang sepi, tak lama kemudian terdengar seluruh pintu kamar yang ada di villa tersebut seperti ada yang menggedor-gedor kencang sekali. Sontak seluruh teman-teman Rehan yang berjumlah 20 orang tadi terbangun dan ingin berlari berhamburan keluar. Tapi tidak bisa, teman-teman. Pintunya terkunci. Semakin keras mereka berteriak, semakin keras juga suara gedoran pintu. Mereka semakin panik dan akhirnya mereka bermaksud memecahkan salah satu jendela di ruangan tempat mereka menginap. Tapi tidak bisa. Akhirnya mereka berkumpul di satu titik dan mereka melihat salah satu pintu kamar yang ada di villa tersebut terbuka. Dan salah satu teman memberanikan diri untuk masuk ke kamar tersebut karena melihat jendela di kamar terbuka. Ketika temannya masuk ke dalam ruangan kamar, tiba-tiba pintu kamar tertutup dan terkurunglah teman yang masuk ke kamar tadi. Begitu pintu kamar yang dimasuki oleh salah satu teman Rehan tertutup tiba-tiba, terkunci tiba-tiba, pintu villa pun terbuka lebar secara tiba-tiba. Rehan dan ke-19 teman yang lain kabur kocar-kacir keluar. Rehan kemudian berinisiatif mencari ke base camp terdekat tempat kelompok lain, tapi mereka juga tidak ada di sana sehubungan dengan tanah hutan yang basah dan mereka pindah ke villa yang terdekat. Di sana, di villa terdekat, Rehan menemui teman-temannya yang lain dan di sana ada dosen. Rehan menceritakan kejadian di villanya dan oleh dosen mereka bersama-sama diminta untuk mencari temannya yang terkurung di kamar tadi. Sesampainya di villa tersebut, apa yang terjadi? Teman yang terkurung di kamar itu hilang raib entah kemana. Semua kebingungan kemana perginya teman tersebut, yang satu orang yang terkurung di kamar itu. Dan tak lama kemudian teman-teman sekelompok Rehan yang tadinya berhamburan satu persatu balik kembali ke villa itu. Dan mereka semua baru menyadari betapa kotornya villa tersebut yang tadinya mereka bisa bergoler-goler santai di lantai, menuangkan cemilan keripik, dan mereka terkaget-kaget melihat kondisi
villa yang sebenarnya yang sangat kotor luar biasa. Teman-temannya Rehan membantu mencari salah satu teman yang hilang tersebut. Tapi sampai menjelang pagi hari temannya tetap tidak diketemukan. Kemudian dosen berusaha mencari perkampungan yang terdekat dan berpikir siapa tahu temannya hilang tersebut ada di situ. Tapi ternyata tidak ada. Sekitar jam 7 pagi salah seorang warga berteriak berlari-lari mengatakan melihat seorang laki-laki di pohon beringin, di atas pohon beringin setengah telanjang duduk terdiam. Mendengar teriakan warga dan informasi tersebut, akhirnya dosen dan teman-teman Rehan menghampiri pohon beringin tersebut dan menurunkan laki-laki pemuda yang ada di atas. Ternyata itulah teman mereka yang hilang, ya. Dan mereka bingung kenapa temannya bisa ada di pohon beringin itu dengan kondisi setengah telanjang. Beberapa bulan kemudian temannya hilang itu kembali masuk kuliah. Dan teman-teman yang lain bertanya-tanya kepadanya, kemana aja dia selama ini. Dan temannya hilang tersebut bertanya kepada teman yang lain, kenapa kalian ninggalin saya? Dan dijawab oleh teman-teman yang lain, kita nggak ninggalin lu kok, karena lu masuk ke kamar itu dan kamar itu nggak bisa kita buka. Temannya hilang menjawab bahwa gue ngelihat lu orang pada lari ninggalin gue, dan nggak lama kemudian sadar-sadar gue udah di rumah. Ya. Terheran-heranlah teman-teman yang lain yang mendengar cerita tersebut. Setengah percaya, setengah tidak mereka mendengar jawaban Rehan. Ya, kok bisa seperti itu? Bagaimana mungkin? Nah, saya tadi kan teman-teman belum menceritakan tentang villa tersebut. Apa yang terjadi di villa tersebut? Villa tersebut adalah milik pasangan campuran. Ya, istrinya orang Indonesia, suaminya orang Belanda. Yang namanya villa kan memang jarang ditinggali. Jadi selama itu villa tersebut dijaga oleh seorang pria tua, kakek-kakek tua ya. Nah, pembantu yang menjaga villa tersebut meninggal bunuh diri di villa itu. Ya bisa saja kejadian-kejadian tadi efek dari itu. Ya efek dari cerita bunuh diri pembantu yang menjaga villa tersebut. Sejak meninggalnya pembantu itu, pasangan pemilik villa sudah tidak pernah kembali lagi ke villa dan meninggalkan villa dengan pulang ke negeri Belanda. Nah, jadi teman-teman, saya bertanya sekarang, siapa sebenarnya kakek tua yang bersapa dan berdialog dengan Rehan di awal-awal pada saat mereka mau masuk ke villa tersebut? Padahal menurut ayah Rehan, kakek-kakek tersebut sudah meninggal, sudah lama meninggal. Nah, teman-teman, bingung kan? Siapa orang tua tersebut sebenarnya? Dan kenapa villa tersebut bisa menghantui Rehan dan teman-temannya seperti itu hingga mereka berhamburan keluar kocar-kacir? Teman-teman, gedung tua, rumah tua kalau lama ditinggali akan menjadi lembab dan kotor. Tempat-tempat seperti itu sangat disenangi oleh jin, sangat disenangi oleh memedi, kuntilanak, gundurwo, apapun namanya. Jadi ketika kita mendatangi tempat tersebut, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum masuk ke tempat tersebut, atau ya kita bersihkan tempat tersebut baru kita bisa masuk atau tinggal di tempat. Memang jin dan makhluk halus lainnya sangat suka tempat-tempat kotor, tempat-tempat gelap, dan tempat-tempat lembab. Dan buat informasi teman-teman semua bahwa makhluk halus sangat tidak suka dengan udara panas, ya, dengan sinar matahari. Mereka lebih suka tempat yang kotor dan lembab. Dari cerita tadi, ya kita bisa mendapat informasi ya bahwa di tempat-tempat kosong memang benar menjadi tempat yang nyaman bagi makhluk-makhluk halus. Ya, oke teman-teman, itu sedikit cerita nyata, kisah nyata, cerita yang benar-benar terjadi yang dialami oleh sepupu saya Rehan pada saat kuliah. Semoga cerita tadi dapat menghibur teman-teman semua, dapat memberi pengalaman pada teman-teman semua. Sebelum saya akhiri video saya, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, juga subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa dengan Riansyah di cerita berikutnya minggu depan. Salam.